saya Sulia. Saya mahasiswa STISIP Banten Raya, jurusan Administrasi Publik semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai efektif dan efisien. Proyek adalah sebuah aktivitas kerja sementara yang dilakukan untuk membuat produk atau jasa dengan waktu yang telah ditentukan. Tujuan manajemen proyek yang pertama adalah menyelesaikan tepat waktu, yang kedua menjaga anggaran, yang ketiga menjaga kualitas, yang keempat melancarkan proyek. Terdapat beberapa proses yang perlu dilakukan seorang manajer proyek dalam melakukan manajemen ruang lingkup proyek, yaitu yang pertama perencanaan ruang lingkup proyek, yang kedua mendefinisikan ruang lingkup proyek, yang ketiga melakukan sertifikasi ruang lingkup proyek. Contoh manajemen proyek. Yang pertama, proyek konstruksi. Nah, di sini proyek yang berhubungan dengan pembangunan sarana publik seperti pembangunan gedung, kawasan listrik, jembatan, pabrik, jalan raya, jalan tol, dan sebagainya. Yang kedua, proyek penelitian. Nah, pada dasarnya suatu proyek yang dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, dari hasil penelitian tersebut nanti digunakan untuk meningkatkan kualitas dari suatu barang atau jasa, atau hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuannya saja. Yang ketiga itu contoh proyek madat modal. Proyek madat modal yaitu proyek produksi besar dengan bantuan mekanik robot. Proyek ini disebut karena pada eksekusinya membutuhkan modal yang banyak. Banyaknya modal yang diperlukan membuatnya hanya bisa dilakukan oleh perusahaan besar. Contoh yang keempat yaitu proyek manufaktur. Proyek manufaktur ini yang melakukannya rancangan untuk memproduksi suatu produk secara menyeluruh. Dalam suatu proyek harus mempunyai POAJ. Yang pertama itu singkatan dari POAJ, P-nya itu planning, merupakan sebuah proses penyusun suatu kerangka kerja yang objektif guna untuk mengejar tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Yang kedua, O-nya itu organisasi, organizing. Setelah merencanakan semua hal yang dibutuhkan, selanjutnya adalah proses mengatur tim atau divisi, mengatur jadwal kerja, juga mengelompokkan tiap individu sesuai kemampuannya. Organizing akan menuntut suatu bisnis untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki, khususnya sumber daya manusia, dalam mengubah rencana ke dalam bentuk aksi yang nyata. Proses ini menghasilkan pembagian tugas
atau tim dengan tugas spesifik. Yang ketiga adalah actuating, mengimplementasikan rencana ke dalam bentuk aksi menjadi langkah penting untuk mencapai sukses dalam bisnis. Dalam hal ini, tiap divisi diharapkan untuk mulai bisa mengerjakan tugasnya sesuai deskripsi pengerjaan masing-masing dengan mengaktualisasi ide dasar atau rencana bisnis yang sudah diberikan. Dengan rencana matang dan proses aktualisasi yang sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, sistem manajemen bisa berjalan dengan halus. Tapi untuk mewujudkan hal ini diperlukan kerja keras, cerdas, kerjasama. Semua divisi harus seirama dalam mengeksekusikan rencananya. Yang keempat, controlling. Controlling itu aksi yang dilakukan untuk memastikan alur kerja bisnis berjalan sesuai rencana. Bahkan 3 poin di atas antara planning, organizing, actuating tidak akan berjalan sempurna tanpa ada kontrol yang layak. Dalam hal ini, mengontrol bisa dimaknai dengan aktivitas menjaga bisnis supaya tetap eksis, mengontrol semua proses aktualisasi termasuk aspek penting dalam manajemen yang ideal. Tujuan utama controlling untuk menjaga semua proses berjalan sesuai yang direncanakan. Kontrol yang dimaksud tugas utama dari pimpinan atau koordinator di tiap divisi. Kontrol umumnya mencakup semua aspek termasuk aktivitas bisnis yang sering berjalan, kenyamanan semua individu yang terlibat, waktu yang diperlukan tiap divisi, juga lainnya. Tujuan dari kontrol itu memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan dalam bisnis sesuai dengan kerangka kerja yang dibuat berdasarkan konsep dasar.